Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Rahadianto dari kelas B dengan NPM 181000091 dengan dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan ada berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan cara merger. Dan merger yang akan saya bahas di sini yaitu contoh kasusnya yang saya ambil adalah merger 4 bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya atau yang disingkat BBD, Bank Dagang Negara atau yang disingkat BDN, Bank Ekspor Impor atau yang disingkat BEII, dan Bank Pembangunan Indonesia atau yang disingkat Bapindo digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Di sini ada identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa itu restrukturisasi perusahaan dan apa dasar hukumnya. Yang kedua, bagaimana akibat hukum yang terjadi dengan adanya restrukturisasi perusahaan Bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri. Dan yang ketiga, apa peran Bank Indonesia agar restrukturisasi 4 Bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri berjalan dengan baik. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan dasar hukum restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan dasar hukum restrukturisasi perusahaan itu terdapat dalam yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu akibat hukum yang terjadi dengan adanya restrukturisasi 4 perusahaan bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri. Akibat hukum yang terjadi pada proses penyatuan PT BDN, PT BBD, PT BEII, dan PT Bapindo ke dalam PT Bank Mandiri mengakibatkan perubahan yang meliputi perubahan modal, kepengurusan pengalihan aktiva dan pasiva, perubahan kedudukan dan peran karyawan, dan nasabah dari keempat bank BUMN. Kepengurusan yang termasuk komisaris dan direksi dari keempat BUMN mengalami perubahan. Pada saat sebelum diakuisisi berdiri secara mandiri, namun setelah diakuisisi oleh PT Bank Mandiri Persero, peran dari direksi dan komisaris keempat bank BUMN sepenuhnya dikendalikan oleh PT Bank Mandiri sehingga memposisikan PT Bank Mandiri sebagai induk perusahaan dan keempat bank BUMN sebagai anak perusahaan. Namun dengan Akta Merger Nomor 100 tanggal 24 Juli 1999, keempat bank BUMN sebagai anak perusahaan telah sepakat akan menyatu atau bergabung ke dalam PT Bank Mandiri Persero, sehingga mengakibatkan bubarnya keempat bank BUMN tersebut termasuk komisaris dan direksi. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran Bank Indonesia terhadap restrukturisasi 4 perusahaan bank BUMN menjadi PT Bank Mandiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia, maka Bank Indonesia selaku pemegang otoritas
Moneter dan Pengawas Perbankan dianggap telah menyetujui kebijakan pendirian PT Bank Mandiri. Bank Indonesia hanya berperan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan mensupport data untuk membantu kelancaran proses penyatuan keempat bank BUMN. Antara lain, memberikan suatu data keuangan, memberikan izin merger sebagaimana keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1/9/Kep GBI /1999 tanggal 27 Juli 1999, memberikan izin untuk pembukaan atau penutupan cabang PT Bank Mandiri Persero sebagaimana halnya penutupan PT Bank Mandiri cabang Semarang ke Podang. Ya, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan dan terdapat saran yang saya ambil, yaitu kesimpulannya, pendirian PT Bank Mandiri adalah hasil merger dari 4 bank BUMN, diantaranya ada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Dan akibat hukum yang timbul pada proses penyatuan 4 bank tersebut ke dalam PT Bank Mandiri mengakibatkan perubahan yang meliputi perubahan modal, pengurusan pengalihan aktiva dan pasiva, perubahan kedudukan dan peran karyawan, dan nasabah dari keempat bank BUMN. Dan saran dari saya, dalam hal ini seharusnya Bank Indonesia lebih berperan aktif untuk mengatur dan mengawasi penggabungan bank tersebut supaya dapat menjaga kredibilitas PT Bank Mandiri. Pemerintah juga harus turut serta aktif dalam mengawasi penggabungan bank karena perusahaan yang melakukan merger tersebut adalah perusahaan BUMN. Sekian presentasi restrukturisasi perusahaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.